Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita berbahagia dengan semua karunia Allah, berbahagia dengan ibadah kita, amal kita, berbahagia dengan semua kebaikan-kebaikan kita. Karena kebahagiaan kita dengan ibadah dan amal soleh berarti kebahagiaan kita dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, dan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hukama, ahli hikmah, selalu berbahagia dengan apapun, apalagi saat mereka mendekat dengan Allah, saat mereka beribadah, saat mereka berumrah, saat mereka berhaji, saat mereka bermajelis ilmu. Kebahagiaan kita di dunia adalah kebahagiaan
bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah-hikmah yang kita gali dari kitab Al-Hikam adalah untuk membahagiakan kita, membahagiakan hati kita, membahagiakan jiwa kita, membahagiakan pikiran kita, membahagiakan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita tidak dibahagiakan dengan hal-hal yang baik, maka tentu kita tidak mendapatkan hikmah. Semakin banyak kita dibahagiakan dengan hal-hal yang baik, berarti semakin banyak kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur, kita lanjutkan pembahasan tentang hikmah yang kita sadur dari kitab Al-Hikam yang dikarya, yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masuk hikmah yang ke-36. Apa hikmah yang ke-36 yang sudah beliau rumuskan? Hikmahnya menyebutkan illam tuhsin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin dzannaka bihi liwujudi muamalatika ma'ahu. Beliau membagi ada dua kategori husnuzon, baik sangka kita kepada Allah. Seorang hamba wajib husnuzon kepada Al-Khaliq atas apapun, atas kenikmatannya, atas ujiannya, atas semua nikmatnya, atau atas semua hal-hal yang tidak diinginkan oleh hamba. Karena semuanya mutlak wajib ia yakini berasal dari Allah. Maka itulah konsep husnudzon. Dalam pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ada dua jenis husnudzon. Ada husnudzon al-khawas dan ada husnudzon al-awam. Wallahu alam, kita termasuk kategori yang mana? Tapi kita sedang berusaha agar husnudzon kita kepada Allah merupakan husnudzon yang tertinggi yang dimiliki oleh al-khawas, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang paripurna akhlaknya, orang yang bagus moralnya, orang yang tinggi ibadahnya, orang yang mantap keyakinannya. Kenapa dibagi dua oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Karena ada dua kemungkinan seorang hamba husnudzon dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Pertama, yang paling tinggi yang dimiliki oleh al-khawas, orang-orang yang khusus, adalah husnudzonnya karena sifat-sifat Allah, karena asma Allah yang maha sempurna. Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Ia yakin bahwa semuanya jika Allah berkehendak, maka Allah akan anugerahkan rezeki. Demikian juga At-Tawwab, ia sangat yakin bahwa Allah maha menerima taubat. Ia husnudzon, ia berbaik sangka dengan Allah karena sifat Allah At-Tawwab. Ada sifat Allah yang sangat banyak. Sifat Allah Ar-Rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Maka saat kita mendapatkan ujian sakit, ujian sulit, ujian sempit, tetap kita husnudzon bahwa semuanya untuk menunjukkan kasih sayang Allah. Bukankah Nabi bersabda bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, haditsul Imam Al-Bukhari. Allah itu menunjukkan cintanya terkadang melalui ujian. Jika Allah menguji satu kaum, itu tanda Allah cinta kepadanya. Namun terkadang Allah menguji cinta kita kepadanya, husnudzon kita kepadanya dengan ujian. Semua itu tetap tidak akan mengurangi maha rahman, maha rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon paling tinggi saat selalu kita husnudzon dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak mampu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak mampu husnudzon karena sifat-sifat Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang sempurna, minimal husnudzon karena karunia nikmatnya. Sehingga orang-orang biasa pun bisa husnudzon. Ya Allah, nikmatmu amat sangat besar, maka hamba husnudzon kepadamu. Ya Allah, karuniamu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai kita tidur sampai bangun lagi, dari mulai aktivitas A sampai aktivitas Z, dari semua yang kita jalankan, sebenarnya jika kita meyakini husnudzon, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah hikmah yang ke-36
Jika kita mampu husnuzon dengan sifat-sifat Allah, itu yang tertinggi. Namun manakala tidak mampu, minimal husnuzon, berbaik sangka dengan Allah atas karunia-Nya. Kenapa demikian? Manusia siapapun selalu mengingat Allah saat mendapatkan nikmat dan cenderung lupa dengan Allah saat ia keluar dari nikmat tersebut. Atau sebaliknya, terkadang manusia ketika dapat nikmat lupa dengan Allah, ketika mendapatkan musibah, ujian, barulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti landasan husnuzonnya, baik sangkanya adalah atas karunia. Sedangkan yang utama, yang pertama, yang tertinggi, husnuzonnya karena sifat Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya tidak mengurangi husnuzon kita kepada Allah. Sebagai contoh, sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah, seorang suami dan istri. Suami berbaik sangka dengan istri, istri berbaik sangka dengan suami. Paling tinggi kalau baik sangkanya karena sifat-sifat suaminya, sifat-sifat istrinya yang mulia. Karena keagungan dari akhlak istri dan akhlak suami, mereka selalu menjaga kebaikannya karena saling husnuzon. Namun ada pula orang husnuzon karena nikmatnya. Istri lebih husnuzon kepada suami kalau nafkah suaminya lebih besar. Kalau suaminya membekalinya nafkah dengan nafkah yang gede. Kalau suatu saat suaminya berkurang rizkinya, berkurang hartanya, nafkahnya berkurang, ia husnuzonnya berkurang. Berarti itu level husnuzonnya karena karunianya, karena anugerahnya. Semua orang yang bekerja dengan siapapun sedang diuji husnuzonnya kalau ia bekerja sungguh-sungguh. Karena memang tempat kita bekerja baik, tempat kita bekerja kita yakini mampu memberikan kebaikan kita, maka apapun yang diberikan oleh tempat bekerja kita, oleh pekerjaan kita, kita tetap husnuzon. Namun ada juga di antara saudara-saudara kita, kalau ditambah penghasilannya, ditambah gajinya, ditambah insentifnya, barulah dia husnuzon tinggi. Kalau dikurangi, husnuzonnya melemah. Manusiawi, fitrah. Untuk itu, pembagian husnuzon al-khawas dengan husnuzon al-awam adalah karena memang ada dua kemungkinan, ada dua keadaan manusia. Fitrahnya manusia memang meyakini Allah segala-galanya. Tapi sepanjang perjalanannya ada ujian, sepanjang perjalanannya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata saat ia mampu husnuzon dalam berbagai keadaan, berarti Allah sedang angkat derajatnya menjadi manusia-manusia yang khawas, manusia-manusia yang khusus. Banyak contohnya sahabat Mekatur li Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menunaikan ibadah umroh misalnya, maka bisa jadi apa yang kita inginkan tidak 100% kita dapatkan atau Allah penuhi. Disitulah husnuzon kita kepada Allah sedang diuji. Maunya begini, ternyata keadaan tidak memungkinkan. Ada penurunan dari kualitasnya misalnya. Maka kalau kita menjaga husnuzon, tetap kita yakin, oh Allah sedang menguji. Allah sedang menjadikan kita atau mengangkat derajat kita menjadi husnuzon yang khawas. Oh kok makanannya kurang selera, kok ternyata penginapannya kurang sesuai dengan harapan. Kalau betul-betul bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, yakinlah kita sedang diuji husnuzon kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, kata beliau, manusia husnuzon tanpa ujian. Justru dari mulai bangkit dari tidurnya, kemudian ia kembali tidur dengan semua aktivitasnya, dengan semua kesibukannya, atau dengan semua yang ia lakukan, perbuatan-perbuatannya, tetap saja intinya adalah Allah menguji husnuzon manusia terhadap dirinya. Demikian juga kita sedang diuji husnuzon kita dengan sesama kita. Orang tua kita menguji husnuzon kita. Suami dan istri saling diuji husnuzon. Anak diuji husnuzon. Teman dengan teman, sahabat dengan sahabat.
Satu jamaah umroh, satu jamaah haji sedang diuji husnuzonnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku, kata Allah. Ini sebuah jaminan dari Allah. Aku, kata Allah, tergantung persepsi, tergantung sangkaan hambaku kepada diriku. Kalau ia selalu berprasangka baik, aku tambahkan kebaikannya. Tapi kalau ia selalu berprasangka buruk, aku berikan keburukannya. Karena manusia memang dibekali oleh Allah hati, dibekali oleh Allah perasaan, dibekali oleh Allah pikiran. Semua itu jika tidak ada husnuzon, maka pikirannya jadi kotor, perasaannya perasaan buruk, hatinya juga kotor. Namun kalau perasaan kita, hati kita, jiwa kita, sanubari kita, demikian juga akal kita, selalu kita tempa dengan kebaikan-kebaikan, kita jaga husnuzonnya, maka yang ada pada hati kita, yang ada pada jiwa kita, yang selalu bersama pikiran kita, yang bersama jiwa kita adalah kebaikan-kebaikan. Disitulah orang yang mampu menyelesaikan kehidupan ini dengan husnuzon. Allah sampaikan ia mendapatkan husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Nanti, kata Allah, surat An-Nahl ayat 32, ada orang-orang yang husnuzonnya baik, yang amalnya bagus, yang ibadahnya juga bagus. Maka ia saat diwafatkan oleh malaikat-malaikat Allah yang bertugas atas perintah Allah, mereka diwafatkannya dalam keadaan sedang beramal baik, sedang berbuat baik, sedang berpikiran baik, sedang memiliki husnuzon, sedang dalam keadaan terbaiknya. Saat itulah malaikat akan menyapa, malaikat akan menyambut, salamun alaikum, engkau selamat sampai ke sini, silahkan masuk surga, nikmati semua hidangan-hidangan surga, karena apa yang kalian perbuat sesuai dengan husnuzon kalian kepada Allah. Padahal husnuzon adalah wajib. Betapa kita wajib husnuzon kepada sesama, kepada orang tua, kepada siapapun. Bagaimana dengan husnuzon kita kepada Al-Khaliq yang segala-galanya? Hikmah ke-36, sahabat Mekatur memandu kita untuk kita menjaga husnuzon, menjaga yang bernama husnuzon, agar kita selalu mendapatkan hasanat, mendapatkan barokat, mendapatkan rahmat, mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bimbingan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk kita semuanya. Melalui kitab Al-Hikam kita gali hikmah-hikmah itu, kita kemudian berusaha mendapatkan hikmah-hikmah itu, karena hikmah itu anugerah Allah paling tinggi, anugerah Allah terbaik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapa yang mendapatkan hikmah, siapa yang diberi hikmah, maka ia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan kebaikan yang banyak di dunia, kita inginkan kebaikan yang banyak di akhirat, maka husnuzon memandu kita untuk mendapatkan itu semuanya. Insyaallah sahabat Mekatur, kita terus berusaha untuk menjaga husnuzon, khususnya dengan Allah, dan kita meningkat dari husnuzon yang awam karena limpahan, karena karunia, karena nikmatnya, menuju husnuzon yang al-khawas, yaitu kita memang selalu husnuzon karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, al-asma al-husna. Amin, Allahumma amin. Demikian penjelasan ringkas dari kitab Al-Hikmah tentang hikmah ke-36. Nafa'anillah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk sahabat Mekatur. Agar lebih manfaat, agar lebih berkah, ayo ikuti selalu semua media sosial yang ada di Mekatur dan di Zahroh, baik itu FB, baik itu Instagram, baik itu YouTube-nya. Jangan lupa pula like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Semuanya untuk kebaikan kita.
Semuanya untuk keberkahan kita. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain kesempatan, tetap bersama Lizahra dan Mekatur dalam rangka kita menggali dan mengkaji hikmah yang tertuang, butiran, mutiara-mutiara, kata-kata bijak yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang tertuang dalam kitabnya Al-Hikam. Aku qouli hadza. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.